Menurut aku yang bikin teater itu khas dan menarik untukku itu semua elemen dalam teater itu penting. Jadi nggak cuman teman-teman aktor yang ada di atas panggung, tapi juga di backstage sampai produksi, bahkan penonton pun juga jadi suatu elemen penting yang harus kita perhitungkan. Ngelihat prosesnya itu seru sih, dimana semua elemen-elemen kayak misalnya musik, wardrobe, bahkan sekecil lighting itu bisa pengaruh banget ke pementasan. Jadi aktor tuh emang seru, apalagi karena ya. Halo Sobat UGM Channel, balik lagi sama Pelangi pastinya di Pojok Bicara. Nah hari ini aku pengen nanya-nanya nih soal teater. Karena aku tuh pernah banget nonton teater dan kepikiran proses di balik layar tuh gimana ya. Nah pas banget nih sekarang aku ketemu sama salah satu orang yang udah lama banget berkecimpung di dunia teater. Langsung aja kita sapa ya. Hai Kak. Hai. Halo, boleh dong perkenalan diri dari mana gitu? Nama aku Dayu, aku dari jurusan Antropologi Budaya 2022 dan asalku dari Bali. Dan sekarang aku lagi beraktivitas dan aktif berkontribusi di Teater Gajah Mada. Oke, dari Bali ya, wah jauh banget rantaunya. Oh my god, apa nih culture shock yang kerasa banget perbedaan antara Bali dan Jogja? Kalau dari aku pribadi sih nggak terlalu banyak ya, karena sebelum aku ke Jogja aku udah riset dulu Jogja tuh kayak gimana sih. Kayak gimana? Karena terakhir aku kesini tuh kelas 5, jadi nggak tahu banyak dan ternyata nggak terlalu beda juga sih, cuman bedanya mungkin di bahasa ya. Di bahasa. Aku harus belajar banyak bahasa Jawa. Karena teman-temanku juga banyak yang pakai bahasa Jawa. Itu aja Bener sih banget. paling. Cukup relate sih karena aku juga bukan orang yang fasih banget bahasa Jawa, jadi lumayan struggling untuk paham mereka ngomong apa gitu ya. Oke deh Kak Dayu, aku mau nanya-nanya nih soal proses kreatif di dunia teater. Karena fun fact aja, aku cukup punya pengalaman beberapa kali nonton teater di Jogja ini dan hasil karya Teater Gajah Mada. Iya, oke. Nah, aku tuh penasaran banget, selain aktor-aktor yang fokus di yang bisa kita lihat secara visual langsung gitu ya dengan mata, aku juga kepo gimana sih caranya konsep, gimana sih caranya bangun cerita dan storyline untuk penampilan yang akan ditampilkan gitu. Nah sebelum ke pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi, aku kepo sih sama perspektif kakak mengenai pentas seni teater. Nah menurut Kak Dayu sendiri, apa sih istimewanya pentas seni teater daripada pentas seni lainnya? Mungkin aku nggak bilang lebih istimewa dari yang lainnya, karena semua seni itu ya ekspresi manusia untuk mengutarakan ide-ide dan ideologi. Menurut aku yang bikin teater itu khas dan menarik untukku itu semua elemen dalam teater itu penting. Jadi nggak cuman teman-teman aktor yang ada di atas panggung, tapi juga di backstage sampai produksi, bahkan penonton pun juga jadi suatu elemen penting yang harus kita perhitungkan. Dan teater tuh semua tentang teamwork. Jadi bagaimana orang-orang dengan beda-beda background, beda jurusan itu datang dan mampu bekerja sama untuk menciptakan sebuah pementasan. Dan di sini kita belajar, yang aku suka tuh teater tuh sangat membantu kita membangun teamwork di mana efisiensi dalam menjadi sebuah proses kreatif dan menciptakan ruang di mana kita tuh bisa berproses dengan aman, nyaman dan saling bertukar cerita lah. Jadi ceritanya nggak cuma di atas panggung tapi di belakang juga. Iya bener banget sih, karena ya teamwork tadi ya, kerjanya nggak cuma sendirian pasti, dan juga intens kalian ketemunya kan, karena nyiapin teater bukan sehari 2 hari ya Kak. Enggak, berapa tuh durasinya tuh? Prosesku yang paling lama itu 3 bulan. 3 bulan kan, dan itu pasti kayak ketemu terus, kita ngobrol dan diskusi. Wah itu sense of belongingnya pasti kecipta banget ya. Setiap hari ketemu orang-orang yang sama kan. Benar. Jadi kayak ya kita membangun bond yang spesial lah. Jadi bondingnya lumayan kuat. Lumayan kuat banget ya. Dan ini juga menurut aku cukup mempengaruhi jalannya kalian berdinamika nggak sih Kak dalam menciptakan suatu konsep mungkin gitu ya. Nah tadi kan Kak Dayu nih mention ya banyak perbedaan dari teman-teman dari jurusan A, B, C maupun pemikirannya. Nah, kira-kira apakah itu jadi salah satu faktor yang cukup menantang dalam menciptakan sebuah konsep atau ada hal lainnya mungkin? Mungkin itu bukan jadi sebuah tantangan ya malah untuk teater, karena sumber inspirasi utama dari teater itu kan membahas persoalan sehari-hari. Jadi teater itu menurut aku dan teman-teman di TGM itu adalah membawa persoalan itu ke atas panggung dan bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu kepada penonton. Karena di sini kenapa persoalan itu menjadi sumber kita, karena ya terkadang kita jarang membahas tentang persoalan sehari-hari itu. Dan persoalan itu bisa apa aja, bisa lingkungan, politik, sosial. Jadi tergantung apa yang ingin kita sampaikan ke penonton dan kira-kira apakah kita dan pertanyaan-pertanyaan macam apa yang ingin kita anggapannya
pantik dari penonton setelah menonton acara kita. Jadi selain itu kita juga sering mereferensikan sastra atau karya-karya lainnya, dan benar. itu bisa dalam bentuk kayak secara bekal materi yang mungkin inspirasi oleh sastra itu, atau sebagai bentuk estetika, misalnya kayak melihat karya teater yang lain, itu juga sumber inspirasi terbesar sih. Jadi malah dengan banyaknya dinamika itu menambah bekal untuk teater Gajah Mada dan untuk membawa cerita-cerita yang menarik di atas panggung. Seru banget sih. Tapi pasti ada gak sih Kak hal-hal yang cukup sulit secara pribadi gitu, ada kerasa kesulitannya. Nah kalau dari Kak Dayu sendiri nih, kira-kira apa sih kayak poin yang cukup ke pressure dalam menciptakan konsep-konsep untuk teater tadi? Kalau dari aku, karena aku teater udah dari SMA kan. Wah lama banget sih itu kan. Lumayan lama banget, nggak bosan-bosan untungnya. Mungkin kalau dari aku pribadi, dari dulu masalah yang aku selalu lihat itu pasti keanggotaan kan. Dan apalagi kita di dunia kuliah, jadi ya orang-orang beda background, beda jurusan, pasti prioritasnya masuknya beda-beda kan. Jadi nggak semua orang bisa mengedepankan teater, apalagi dengan proses yang seintens itu kan. Tapi ya kembali ke narasi, kalau teater itu teamwork, di sini tantangan itu tuh bisa diselesaikan atau diloncati dengan memunculkan adanya keharusan untuk memunculkan dialog. Jadi dialog seperti negosiasi, kompromi, dan juga komitmen. Benar sih. Dan juga di sini tuh karena kita memunculkan dialog itu, kita juga belajar bagaimana kita mengemban tanggung jawab yang telah kita pilih. Maksudnya kan teman-teman teater Gajah Mada ini open recruitment, masuk jadi anggota. Jadi kita telah memilih untuk mengikuti proses kreatif. Jadi bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk menjalani suatu hal yang telah kita pilih itu secara pribadi gitu sih. Cukup relate sih, karena aku juga masih semester 4 yang banyak terjun di dunia organisasi. Memang komitmen itu cukup dipertanyakan banget untuk gabung sebuah kelompok gitu ya, karena pasti ada rapat, ada juga diskusi untuk kita bikin acara dan segala macam. Memang tanggung jawab itu perlu banget ya. Jadi kesulitannya yang Kak Dayu rasain itu sendiri dari keorganisasian tersebut ya. Jadi secara pentas dan persiapannya enjoy banget nih kayaknya. Kalau aku pribadi emang suka seni sih. Jadi tentang berkarya dan berseni itu aku udah, itu bener-bener jadi rekreasi buat aku setelah kuliah. Jadi buat datang ke TGM tuh aku selalu nanti-nanti sih, karena udah capek kuliah kan, ayo kita have fun aja di sini. Jadi TGM tuh tempat have fun-nya. Aduh ketemu orang-orang yang lucu-lucu juga kan. Bener. Gimana caranya nggak stres gitu. Apalagi dari SMA tadi ya. Nah, ikut teater dari SMA tuh fokus jadi aktor atau jadi tim kreatif di belakangnya Kak? Apa gimana tuh? Sering ganti-ganti atau gimana tuh? Kalau di teater SMA aku, untungnya karena kita juga anggotanya lumayan sedikit, sekitar 30 orang. Kita semua berkesempatan untuk di bagian aktor dan juga bagian backstage. Cuman kebetulan aku lebih sering di backstage. Jadi aku dulu startnya anak backstage yang lebih ke black man, jadi cuman angkat-angkat properti bahkan. Dan semakin naik kelas, kakak kelasku semakin menuntun kita untuk menjadi aktor. Jadi kita mendapat peran-peran kecil seperti cameo, ataupun kadang peran-peran besar seperti main character atau second supporting character gitu. Cuman setelah 3 tahun teater di SMA, aku lebih suka di backstage karena anggapannya aku sudah jadi sutradara kebetulan 4 kali dari SMA sama sekarang. Dan aku lebih suka di backstage karena ngelihat prosesnya itu seru sih, dimana semua elemen-elemen kayak misalnya musik, wardrobe, bahkan sekecil lighting itu bisa pengaruh banget ke pementasan. Jadi aktor tuh emang seru, apalagi karena ya ngomongin psikologi sebuah karakter tuh memang susah banget mendalaminya gitu ya. Mendalaminya tuh sulit banget menurutku. Cuman berada di backstage itu juga bukan suatu hal yang harus dijadiin suatu hal yang bisa dikecewakan, maksudnya karena itu kerjanya susah juga. Maksudnya tidak semua orang bisa seperti itu kan. Jadi kalau kita bisa tekun di backstage dan bahkan memahaminya hingga akhirnya bisa mengajari orang lain di backstage itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri sih dari aku. Keren banget sih kau. Ngelihat Kak Dayu cerita tuh kayak excited banget. Aku jadi bisa ngerasain bahwa emang ini passion Kak Dayu banget gitu. Udah lama banget.
Tapi kapan sih Kak Dayu sendiri tuh notice diri sendiri kayak kayaknya aku emang passionnya di teater deh, karena aku cukup jarang Kak nemu orang yang memang suka teater, karena kalau seni-seni aku cukup seringnya ketemu sama teman-teman yang suka gambar, suka melukis, menyanyi gitu. Kalau Kak Dayu sendiri gimana nih? Sebenarnya aku awalnya tuh menggambar. Jadi aku dulu suka banget sama animasi. Dan sejujurnya kalau misalnya aku nggak masuk UGM, kayak aku udah nyari jurusan animasi. Soalnya dari sana aku sebenarnya udah mulai menumbuhkan kesenangan terhadap seni dari SMP. Dulu SMP aku aktif di storytelling bahasa Inggris. Nah, setelah itu di SMP ada satu momen dimana aku diajak nonton teater SMP ku sama teman. Dan pertamanya aku nggak tahu bahkan kalau kita punya teater kan, karena aku tahu dulu ya teater tuh pulang malam, terus kayak selalu membangkang sama sekolah. Jadi kayak agak negatif kan konotasinya, jadi aku nggak tertarik. Cuman akhirnya karena temen yang main kan, akhirnya aku nonton, dan di saat itu aku kayak wah seru ya ternyata. Orang-orang ini lucu ya. Jadi itu hasil dari penangkapan kakak aja pas itu ya? Iya, karena waktu SMP aku kayak jarang sama teman-teman yang di luar storytelling itu kan. Jadi untuk keluar dari comfort zone ku dan melihat teater itu kayak langsung kayak aku harus coba yang baru deh. Karena yang aku lihat teater tuh juga mirip storytelling, cuman bedanya kamu sama banyak orang kan. Betul lagi, iya. Dari sana pun aku udah bertekad sih, SMA aku ke teater deh intinya. Aku kepo, aku pengen coba. Karena aku emang anaknya agak kepoan sih. Jadi kalau saya aku nggak nyoba dulu, aku nggak bakalan tahu hasilnya gimana. Dan ternyata ya nyantol sampai sekarang. Iya, kadang kita perlu emang ngelawan rasa takut kita sendiri dan keluar dari zona nyaman sih. Jadi tahu kita tuh sebenarnya maunya apa, ya kan? Wah, keren banget. Nah, tadi Kak Dea itu sempat mention juga fokus di Teater Gajah Mada gitu. Sebenarnya Teater Gajah Mada tuh apa sih Kak, organisasi di UGM atau gimana? Mungkin bisa diceritain singkat? Teater Gajah Mada itu UKM dari Sekber Seni. Dan di sini kita udah berproses dari tahun 1973 ya, lama banget. 1973, waduh itu lama banget. Lama banget. Jadi udah banyak alumni-alumninya keren dari TGM. Dan di sini aku mungkin meng-highlight 2 pementasan besar dari TGM itu ada studi pentas dan juga pementasan baru kita Intimate Repertoire Show. Dan kebetulan aku udah sudah menyutradari di Intimate Repertoire Show atau IRS dan juga sekarang lagi berproses untuk studi pentas 2024. Mungkin di sini aku meng-highlight pementasan baru kita ya, karena di studi pentas itu kita menyuguhkan penampilan teater yang sesuai pemahaman umum. Jadi teater konvensional seperti yang biasa dipanggungin di TBY atau bahkan di panggung-panggung auditorium lainnya. Cuman waktu Intimate Repertoire Show di sana kita mencoba mempertanyakan bentuk teater yang sebenarnya, karena itu diawali dengan kita yang nggak tahu mau pentas di mana. TBY full book dan kebetulan di UGM belum ada panggung yang cocok untuk teater kan. Jadi kita mulai bertanya kira-kira emang teater itu harus di panggung ya untuk dibilang teater, dibilang seni pertunjukan. Akhirnya di acara itu aku dan teman-temanku tuh berdiskusi apakah kita bisa menggunakan ruang yang kita punya, yaitu kebetulan sekret kita tercinta rumah M7A sebagai panggung teater. Jadi konsepnya adalah moving stage, di mana penonton itu kita ajak berjalan dan mengelilingi rumah M7A sambil berinteraksi dengan para aktor secara langsung. Jadi jarak antara aktor sama penonton kan biasanya antara panggung dan kursi ya, dan itu lumayan jauh. Cuman kemarin di Intimate Repertoire Show itu jaraknya cuman kayak gini, sedekat ini. Jadi bisa dibayangin seberapa intimate dan detail fokus itu penampilannya. Dan itu juga challenge karena teater tuh pasti detailnya harus gestur besar kan, tapi di sini kita harus mengecilkan gestur itu karena ya penonton depan mata. Kalau saya kita terlalu over, jadinya kan agak terlalu kartun ya. Gitu benar. Tapi itu fresh banget sih. Ada itu benar-benar aku dengernya kayak aku harus nonton sih, aku nggak boleh ngelewatin hal ini. Tunggu aja nanti. Bener. Kapan tuh? Kebetulan karena udah kejadian, nanti tunggu aja dokumentasinya di YouTube kita. Karena aku tuh pernah juga kan nonton teater yang kedua kalinya. Jadi itu ada adegan di mana pemainnya masuk ke tempat, ke kursi penonton. Ya, bawa peti gitu, dan itu jadi salah satu adegan yang cukup memorable banget di aku. Kayak itu menciptakan keintensan antara pemain dan juga penonton tadi. Dan tadi aku dikirimin beberapa dokumentasi, mungkin kita bisa lihat kali ya.
kayak aku juga pengen tahu nih cerita di baliknya apa, mungkin Kak Dayu bisa bantu Oke. sharing nih. Kalau ini apa nih Kak? Ini studi pentas 2023. Kebetulan aku jadi aktor di sini. Ini aku Oke. di paling pojok. Oh iya, Iya. aku notice nih. Kalau ini cerita apa nih Kak? Di Singkatnya nih. pentas kita Temanya. ini judulnya Bom Bom. Di sini Oke. kita tuh membahas tentang struktur kelas sosial, yaitu teman-teman kita yang kurang beruntung dan biasanya tinggal di tempat seperti di bawah kolong jembatan dan Oke. semacamnya. Dan di sini Oke. ceritanya adalah ada seorang wali kota dan bisnismen yang ingin menggusur mereka dari rumah dari desa yang telah mereka buat itu untuk membangun sebuah korporat. Jadi di sini kita mempertanyakan apakah etis kalau kita menggusur orang lain untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi kita memantik pertanyaan seperti itu dan melontarkan pertanyaan ke penonton, apakah apa yang terjadi di panggung ini perlu kita bahas lebih lanjut nggak kira-kira, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka setelah kita sadar bahwa ini sebuah persoalan yang benar-benar ada di dunia nyata gitu sih. Wah, keren banget sih Kak. Sebenarnya tuh aku ngerasa kayak teater ini adalah pengimplementasian konsep-konsep dari buku juga. Kayak aku ngerasa, wah, karena nggak semua orang itu enjoy baca buku ataupun enjoy secara audio aja. Teater ini kayaknya mencangkup semuanya ya. Keren banget. Ini ada lagi nih Kak. Kalau ini apa nih? Ini yang Intimate Repertoire Show. Jadi ini depan sekre Teater Gajah Mada langsung. Oke. Jadi aktor-aktorku tuh fisiknya di sini lumayan ditantang ya, karena mereka harus lari dari depan rumah M7A sampai ke sekre TGM yang ada di paling belakang. Jadi di sini mereka ceritanya Apa tuh? di Intimate Repertoire Show aku berkesempatan untuk mengadaptasi cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma, judulnya Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Oke. Nah, judulnya lucu kan, Lucu, Dilarang bener, Menyanyi di bener, Kamar Mandi. Cuman di sini kita membahas tentang imajinasi dan bagaimana imajinasi itu bisa merajalela di dalam manusia dan menciptakan kesimpulan yang bahkan bisa menyakiti orang. Di sini ibu-ibu ini sedang protes kepada Ibu RT tentang perempuan yang suka menyanyi di kamar mandi umum. Yang protes perempuan juga ya? Iya, karena nyanyian perempuan itu katanya terlalu seksual. Oke. Dan menyebabkan suami-suami mereka tidak ingin berhubungan dengan mereka lagi. Oke, problemnya di situ ya. Iya, benar banget. Jadi kan imajinasi mereka membuat mereka anggapannya quote on quote menjadi liar kan. Setuju. Dan akhirnya Oke. mereka meminta Pak RT dan Bu RT untuk mengusir wanita itu, which is nggak etis juga kan. Betul sih. Wah, premis yang sangat menarik banget sih Kak Dayu. Sayang banget aku nggak bisa lihat secara langsung nih ya. Wah, kalau ini apa nih? Kayak di luar juga ya? Iya, ini di agak luar di sekret, cuma masih di area sekretariat rumah M7A. Ini di sini ada Pak RT dan hansipnya sedang membahas persoalan tadi. Bagaimana dia bingung harus mengambil keputusan apa. Kalau diusir perempuan itu gak etis karena dia gak salah, cuman kalau gak diusir ceweknya, warganya dia bakalan marah. Jadi dia sedang berdiskusi dengan si hansip. Waduh, cukup dilematis juga iya, ya nih ya. Dan ini bisa dilihat juga, ini para penontonnya. Oke. Jadi- Oh gitu, jadi ini penontonnya. Oh my god, Iya. aku kira ini tadi juga aktor yang Enggak, itu termasuk. semua penonton. Aktornya cuman ini 2 aja. Wah, ini juga tantangan untuk aktornya sih, jaga Iya. cara jaga apa ya, fokusnya itu gimana, dan mungkin skrip-skrip yang sudah dihafalkan Iya. gak buyar. Wah, keren banget sih. Oke, ini terakhir nih Kak, kalau ini Iya. apa nih? Ini kebetulan adeganku. Oke. Dan ini lumayan menarik sih karena ini di acara Studi Pentas 2023 lagi dengan naskah Bom Bom. Oke. Ini di panggung konvensional juga, cuman bedanya kita di atas scaffolding. Scaffolding. Jadi kayak ada kayak sebuah apa ya dibilangnya? Apa tuh Kak? Kalau misalnya lihat orang suka bangun-bangunan, Aha. biasanya itu kayak tangga atau kayak bangunan yang membantu mereka untuk kayak misalnya ngebor di atas gitu. kebayang. Oke. Jadi aku di atas scaffolding. Jadi di bawah panggungnya Societet waktu itu, Societet Militer, ada panggung lagi. Itu tuh sebagai penanda visual kalau ini orang-orang yang mempunyai privilege. I see. Dan orang-orang yang di bawah tuh yang emang kurang berprivilege. Dan di sini digambarkan sebagai kantor wali kota. Dan aku dan temanku, ini Nada namanya, kita berdua jadi pesuruh wali kota, di mana kita harus menyampaikan pesan-pesan si wali kota ke teman-teman, ke orang-orang di desa yang ada di bawah. Jadi di sini kita lagi dimarahin karena kita dibilang gak becus, Ya, gak bisa kelihatan banget ngusir. ekspresinya nih ya ampun. Oke, seru banget sih Kak. Dan lumayan serem sih karena scaffoldingnya agak goyang kan. Jadi
Pak, dan itu aku harus naik turunnya sambil lari, dan itu lumayan menantang sih. Iya, seru sih, jatuh jujur. Aduh, gak apa itu pengalaman yang memorable juga gak bakal dilupain ya. Duh, dari semua foto-foto tadi pembahasan tuh beda-beda ya Kak. Jadi seluas itu ya pembahasan yang bisa diangkat di teater Kak. Oke, nah kegiatan-kegiatan kayak gini kan termasuk kegiatan non akademis juga nih Kak. Nah, kira-kira nih kalau dari perspektif Kak Dayu sendiri, penting gak sih kita sebagai mahasiswa yang memang fokusnya di dunia akademis juga memiliki kegiatan di luar perkuliahan gitu? Kalau aku pribadi sih penting banget ya, karena apalagi sekarang aku passionate banget ke teater. Kalau secara personal aku sangat beruntung karena jurusanku tuh jambung banget sama teater. Karena di antropologi kita kan selalu dipantik dan untuk berpikir kritis tentang persoalan masyarakat dan sehari-hari kan, menanyakan apa yang tidak pernah ditanyakan kan. Betul. Dan di teater itu pun juga dipakai. Jadi keduanya tuh berkesinambungan. Kadang-kadang bahkan sumber inspirasiku adalah kelas-kelas antropologi yang sering aku sehari-hari aku lakukan. Jadi anggapannya setelah pulang dari kuliah aku bawa materi ke teater. Aku tadi belajar ini loh. Kita jadi pentas bagus gak sih? Jadi kayak bahkan aku bisa bilang aku memvisualisasikan permasalahan itu agar bisa diterima secara lebih luas, karena gak semua orang belajar antropologi kan. Betul. Jadi kayak lumayan nih menyalurkan ide. Iya. Oke, aku cukup relate juga sih karena filsafat juga belajar kan kayak gitu ya Kak. Kita 11-12 sih sebenarnya, banyak ketemu teori dan kita banyak mempertanyakan banyak hal yang mungkin jarang dipertanyakan oleh orang lain gitu. Dan relate juga sih hal-hal kayak gitu dibawa ke pentas seni tadi. Kadang gak cuma teater, mungkin kita bisa luapin di lukisan, di mungkin lirik lagu dan puisi segala macam. Wah, cukup benar juga sih. Itu mungkin menurutku kenapa UKM itu penting ya. Nggak cuma di sekber seni, sekber apa aja sih dan organisasi, karena UKM di perkuliahan tuh mengajari kita agar dapat membagi waktu ya, prioritas setuju. Dan bagaimana rasanya kita bertanggung jawab akan suatu hal, karena pada akhirnya itu kan yang dibutuhkan saat kerja. Jadi kalau kita udah berkesempatan berkecimpung di UKM, di organisasi atau di event semacamnya, di saat kerja kita nggak bakalan kaget bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam pekerjaan, dan bagaimana rasanya kita diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi semakin kita sering bertemu dengan orang dan berorganisasi, kayak lebih mulus perjalanan kita saat masuk dunia pekerjaan. Setuju banget. Dan kita bekerja itu nggak harus selinier dengan jurusan menurut aku ya. Jadi kita antropologi nggak harus kita ikut UKM yang fokus dengan research dan lain-lain, tapi bisa juga berkecimpung di dunia kayak gini dan kita punya skill baru yang ternyata kita punya gitu, yang nggak kita sadari juga. Itu setuju banget, penting banget di dunia pekerjaan. UKM nggak selamanya harus selaras dengan jurusan, karena kalau kita bahkan cari UKM yang nggak selaras, kita bisa mengcombine skill dari jurusan dan dari UKM kita. Jadi bahkan kita dapat 2 skill sekaligus kan enak banget. Asik banget sih. Jadi pas kerja ditanya, kamu kok bisa begitu? Aku pernah ikut UKM ini, jadi aku udah terbiasa. Kan keren banget kan dengernya. Keren banget. Banget. Dan juga itu refreshing buat kita sih yang udah burn out dengan perkuliahan gitu kan Kak. Bener banget sih. Oke deh. Nah, kira-kira Kak Dayu nih punya pesan-pesan ya sih buat sobat UGM Channel atau teman-teman teater muda gitu, untuk yang masih ragu mungkin yang mau berkecimpung di dunia teater? Untuk teman-teman yang ingin fokus pada kegiatan non-akademik khususnya teater, pesanku tuh mungkin singkat ya. Selalu merawat keinginan untuk belajar, karena tanpa keinginan itu kita tidak akan keluar dari comfort zone. Selain itu, perbanyak referensi, perbanyak membaca sastra atau bahkan membaca artikel, jurnal ataupun berita di koran ya. Dan yang terakhir tentunya pantang menyerah, karena jika kita menyerah, karena di saat kita menyerah dunia tidak akan berhenti Kak. Masih harus terus berjalan. Betul banget. Pokoknya jangan takut buat mencoba, jangan takut keluar zona nyaman, karena kita nggak tahu sebenarnya passion kita tuh di mana, skill kita tuh di mana gitu kan. Bener. Coba dulu aja guys. Coba dulu. Kan kita nggak tahu ya nanti kemana. Tiba-tiba jadi aktor aja. Siapa tahu misal kalian jurusan matematika, terus ikut TGM atau ikut UKM lainnya, kalian nyadar ternyata aku juga punya skill di sini. Waduh, matematika bisa dipakai buat bikin panggung loh. Tuh kan. Ngitung-ngitung soalnya. Kalian harus mulai berpikir dari sekarang guys.
Waduh seru banget sih ngobrolnya. Waduh, aduh Kak Dayu abis ini mau kemana nih kira-kira? Kebetulan ada kelas sih. Lanjut kelas harus ya. lanjut kelas ya. Oke, mengemban kayaknya- tanggung jawab utama ya. Waduh sama sih aku juga. Oke kayaknya kita abis ini langsung OTW kelas aja kali Oke, ya. bener banget. Tapi say bye dulu kali Oh ke iya, Sobat siap, Game siap. Channel. Dadah teman-teman, see you, sampai jumpa. See you.